masih di seputar sejarah. Jadi di balik sejarah yang tercatat ada kisah yang mungkin saja sengaja dilupakan. Dari tanah Minangkabau hingga ke Klang, Malaysia, 3 bersaudara yaitu Saidi. 3 bersaudara Saidi menorehkan jejak perjuangan di 3 negara berbeda. Mereka bukan sekedar prajurit, mereka adalah simbol keberanian yang melintasi batas bangsa. Di Mulifa Channel, tempat rahasia lama dibuka kembali dan kisah heroik dituturkan dengan cara yang baru dan berbeda. Duduk dengan santai dan mari kita dengarkan cerita ini. Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Pada sekitar tahun 1913, sepasang suami istri asal Minangkabau dari Tanjung Alam, Ampe Angke, Kabupaten Agam merantau ke Klang, Selangor, sekarang masuk dalam negara Malaysia, yang bernama Buyung Saidi Sutat dari suku Jambak Puhut dan istrinya Raibah binti Rajo Nankayo dari suku Melayu. Di kampung asalnya, mereka dikenal sebagai Sidi Kolang dan Nek Kolang karena mereka merantau di daerah Klang, Malaysia. Namun di Klang mereka bekerja sebagai peladang getah. Dari rahim Raibah, istri Saidi ini, lahirlah 6 orang anak. Di antaranya 3 laki-laki dan 3 perempuan. 3 laki-laki inilah yang kelak menorehkan sejarah di 3 negara berbeda. Ia bernama Adnan Saidi, Ahmad Saidi, dan Amarullah Saidi. Singkat cerita, anaknya yang bernama Letnan Adnan Saidi merupakan pahlawan bagi negara Malaysia dan Singapura. Beliau lahir pada tahun 1915 di Sungai Ramal, wilayah Kajang. Sejak kecil, Adnan dikenal rajin belajar hingga sempat menjadi guru muda. Namun, darah Minangkabaunya yang mengalir dalam dirinya membuatnya untuk memilih jalan perjuangan. Lalu ia bergabung dengan Resimen Melayu, pasukan elit di bawah komando Inggris. Karir Adnan sangat cemerlang ketika itu. Bahkan Adnan pernah mewakili peletonnya ke Inggris dalam upacara kerajaan. Adnan Saidi ikut dalam pertempuran di Pasir Panjang, Singapura pada tahun 1942 ketika Jepang menyerbu Asia Tenggara. Waktu itu Adnan memimpin pasukannya di Bukit Candu. Meskipun jumlah pasukannya sedikit, ia bertempur dengan gagah, berani, habis-habisan hingga sempat membuat tentara Jepang kewalahan menghadapi semangat juang Resimen Melayu di bawah pimpinan Adnan Saidi. Singkat ceritanya, pasukan Jepang yang mempunyai persenjataan modern dan kuat dapat membuat pasukan Resimen Melayu ini terpojok. Adnan Saidi pun akhirnya gugur dalam pertempuran ini. Namun keberaniannya menjadi legenda di Singapura dan di Malaysia. Kalau di Singapura kisahnya diabadikan dalam Museum Bukit Candu, buku pelajaran sejarah, bahkan wajahnya pernah muncul di uang 20 dolar Singapura, ya, uang kertas ketika itu. Dan di Malaysia namanya diabadikan pada sekolah kebangsaan dan kendaraan militer. Adnan Saidi ini dikenang sebagai simbol keberanian dan patriotisme sejajar dengan tokoh-tokoh besar Minangkabau lainnya seperti ada Presiden pertama yaitu Yusuf Ishak dan komponis lagu kebangsaan yaitu Zubir Zaid. Oke, kita lanjut kepada adiknya Adnan Saidi ini yang bernama Ahmad Saidi. Nah, Ahmad Saidi ini berbeda kisahnya. Beliau merupakan prajurit Angkatan Laut Inggris. Ahmad Saidi memilih jalur berbeda. Di tahun 1939, ia resmi masuk Angkatan Laut Inggris di Malaya. Ditempatkan di kapal HMS Pelando, yang mana adalah pusat pelatihan dan transit pasukan dari Malaya menuju ke Australia. Pada tragedi 8 Desember tahun 1941, sehari setelah Pearl Harbor yang ada di Amerika itu tumbang oleh Jepang. Lalu Jepang pun menyerbu Malaya. Kapal-kapal Inggris menjadi sasaran, termasuk HMS Pelandok ini. Kapal itu ditenggelamkan oleh pasukan udara Jepang dan Ahmad Saidi pun gugur bersama ratusan prajurit lainnya. Oke, dari cerita ini kita bisa melihat ya Ahmad Saidi mungkin tidak sepopuler kakaknya yaitu Adnan Saidi. Namun pengorbanannya adalah bagian dari sejarah besar Perang Asia Timur Raya. Ia adalah pahlawan yang namanya tenggelam bersama kapalnya, tapi semangatnya tetap terapung dalam ingatan keluarga dan bangsanya. Yang terakhir adalah Amarullah Saidi. Amarullah Saidi ini agak berbeda ya dari kakaknya. Beliau adalah seorang prajurit tentara Republik Indonesia. Setelah 2 kakaknya gugur, Amarullah Saidi memilih pulang ke tanah leluhur, yaitu Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Jadi pada tahun 1946 sampai tahun 1949 ia bertugas sebagai personel militer Indonesia di Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi pada saat itu sedang menjadi pusat pemerintahan darurat Republik Indonesia, bahkan disebut sebagai ibu kota kedua RI pada agresi militer Belanda II di tahun 1948 sampai tahun 1949.
Belanda menyerang Bukit Tinggi. Amarullah Saidi bersama Tentara Republik Indonesia mempertahankan kota dengan segala daya dan upayanya. Saat itu Bukit Tinggi tetap menjadi simbol perlawanan dan Amarullah adalah bagian dari barisan perlawanan itu. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh para penjajah, Amarullah kembali ke Malaysia dan menetap di Kajang, Selangor. Namun jejak perjuangannya tetap tercatat sebagai bagian dari sejarah revolusi Indonesia. Dan itulah kisah tiga bersaudara, tiga negara, satu darah Minangkabau, yaitu Adnan Saidi, pahlawan Malaysia dan Singapura, Ahmad Saidi, gugur bersama Angkatan Laut Inggris di Malaya, Amarullah Saidi, prajurit Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Mereka adalah tiga gen Saidi yang telah menorehkan sejarah di tiga tanah air berbeda. Adnan Saidi gugur sebagai wira di Singapura, dan Ahmad Saidi tenggelam bersama kapal perang Inggris di Malaya, dan Amarullah berjuang mempertahankan Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Mereka lahir di satu rahim yang sama, satu keluarga Minangkabau, namun darah perjuangan mereka mengalir melintasi batas negara. Kisah ini bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan pesan abadi bahwa keberanian, pengorbanan, dan cinta tanah air tidak pernah mengenal batas. Sejarah selalu berputar dan nama mereka akan terus bergema. Pertanyaannya, hari ini beranikah kita meneruskan semangat juang itu di zaman kita sendiri? Terima kasih telah bersama Melifa Channel, tempat di mana cerita lama bertemu dengan dunia digital. Sampai jumpa di gerbang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.